ni'ami khafadta was ngalahake sinten panjenengan. Ngalahake khafad yaiku awale menjatuhkan, wis ngalahake ngoten. Nundukake bisa. Khafadta was nundukake utawa ngalahake sinten panjenengan. Kulla maqamin ing sekabehane derajat mulya. Khofatta was ngalahake utawa nundakake panjenengan kulla maqamin ing sekabehane derajat kang mulya bil idhafati kelawan tambahan. Bil idhafati kelawan tambahan. Idnu tita sebab den timbali sinten panjenengan. Idnu tita sebab den timbali sinten panjenengan bir raf'i kelawan munggah minggah. Bir raf'i kelawan minggah mithlal mufrati mithlal mufratil alami kaya wong siji kang istimewa ngoten. Tondo kang siji kan berarti wong siji kang istimewa. Mithlal mufradil alami kaya wong siji kang istimewa. Kaima tafuza. Ma di sini zaidah. Ai bermakna kai tafuza. Kaima tafuza supaya merkoleh sinten panjenengan. Kaima tafuza supaya merkeleh sinten panjenengan biwaslin kelawan pertemuan. Biwaslin kelawan pertemuan ayyi mustatiri kang endi-endine perkara kang den tutupi. Ayyi mustatirin kang endi-endine perkara kang ditutupi. Kang endi-endine perkara kang ditutupi. Anil uyuni saking pira-pira mripat. Anil uyuni saking pira-pira mripat. Wasirin ai kai tafuza bisirin. Wasirin lan kelawan rahasia. Wasirin lan kelawan rahasia ayyi muktadami kang endi-endine den tutupi padha. Den umpetake ngoten. Ayyi muktadami kang endi-endine kang den tutupi. Fakhuzda mongko merkoleh sinten panjenengan. Fakhuzda ngene sampean apa? Sami nggih. Fahuzda mongko merkoleh sinten panjenengan kulla fakharin ing sekabehane kebanggaan. Kulla fakharin ing sekabehane kebanggaan. Ghaira mushtarakin kang ora ana bandingane ngoten. Ora ana sing nyukutani, ora ana sekutan alias ora ana bandingane. Ghaira mushtarakin kang ora ana bandingane. Wajuzta lan sampun nglewati panjenengan. Wajuzta lan sampun nglewati panjenengan kulla maqamin ing sedaya derajat kang mulya. Kulla maqamin ing sedaya derajat kang mulya ghaira muzdahami kang tanpa disaingi, den saingi. Ghaira muzdahami kang tanpa den saingi. Jadi di sini kita masih membahas tentang Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Imam Busiri mengatakan khafadta kulla maqamin ya Rasulullah, engkau telah menundukkan segala jenis derajat mulia yang ada.
Jadi nek misalnya ono pangkat ning donya sing paling dhuwur, maka Kanjeng Nabi itu lebih daripada yang ada. Misalnya presiden ijek kalah karo makame Kanjeng Nabi. Misalnya raja ijek kalah karo makame Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi bukan hanya sebagai nabi dan rasul, tapi beliau bil idhofati kemuliaannya justru bertambah-tambah. Misalnya gini donya niki wonten cerita nabi yo nabi yo rasul yo raja seperti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Itu kan mulya. Lah Kanjeng Nabi kan mboten terkenal raja toh. Kayak kan kalah. Tapi kalau dengan peristiwa Isra Mi'raj maka Nabi Sulaiman, Nabi Dawud tetap kalah dengan Kanjeng Nabi. Soalnya apa? Idnu tita birrafi karena engkau dipanggil oleh Allah untuk naik birrafi. Jadi ini menunjukkan ora ono nabi-nabi sing iso kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mawon munggah niku diundang. Ora kaya Nabi Sulaiman betul mabur tapi kan hanya pakai awan kinton ya. Berarti awan kinton tarak sampean Dragon Ball ya. Jadi beliau bisa memanggil awan untuk bisa bepergian. Kayak mulya, tapi je mulya Kanjeng Nabi munggahe ora leren ngakon tapi didhawuhi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mislal mufradil alami, bagaikan keistimewaan itu hanya milik beliau sendiri. Kenapa beliau sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, didhawuhi untuk sowan ke atas, kaitafuza biwaslin, supaya beliau mendapatkan pertemuan yang paling rahasia. Pertemuan antara Rasulullah dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kan di situ pernah kita terangkan ketika ngaji Simtud Durar, pertemuannya Allah Subhanahu wa taala dengan Kanjeng Nabi di malam Lailatul Isra wal Mi'raj itu adalah pertemuan yang tidak ada orang yang tahu apa hakikatnya obrolan antara Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Karena itu adalah pertemuan antara kekasih dengan kekasihnya, orang yang cinta dengan yang dicintainya. Yaitu Kanjeng Nabi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mencintai Kanjeng Nabi. Itu sangat privat itu, sangat-sangat privat dan tidak ada orang yang tahu sing diobrol kayak apa. Orang mungkin toh hanya sholat 50 waktu tok, hanya sholat 5 waktu tok, mestinya kan ada tambahan-tambahan yang lain. Ibaratnya sampean nek ketemu, ora usah ketemu lagi chattingan mbek yayange sampean. Karena pas tepak podo kosongnya, itu kan wah istimewa banget kan ya. Wis mbuh ono emoticon sing piye tah piye kan kita nggak tahu kan ya. Nah, ya enggak ya Wafik betul Fik ya. Murabi ya. Ya kan seperti itu, nek chattingan ketika pas tepak podo kosongnya kan istimewa rasanya. Dan kita wis guyu-guyu dhewe ya. Terus apa, mbuh jujuk nangis-nangis dhewe, jujuk kangen-kangen dhewe, jujuk gemes-gemes dhewe kan gitu ya. Itu padahal manusa mbek manusa. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Pasti itu pertemuan yang luar biasa, yang mana banyak sekali informasi yang tidak bisa kita korek daripada hakikat pertemuan Allah dengan Rasulullah SAW di malam Isra Mi'raj. Dan ayyi mustatirin, pertemuan ini tertutupi dari siapa? Anil uyuni, dari semua jenis mata. Arep iku matane manusa, arep matane jin, ora ana sing iso ngerti hakikatnya pertemuan tersebut. Begitu juga wasirin, dan tentunya Kanjeng Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala membicarakan hal-hal yang sangat-sangat rahasia. Kita nggak tahu. Wah, apa yang sing diomongno, pokoknya kita yakin bahwasanya Kanjeng Nabi di malam itu sangat-sangat istimewa. Maka kata beliau, fakhuzda kulla fakharin ghaira mustarakin. Karena pertemuan tersebut, karena kerahasiaan obrolan antara panjenengan dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra Mi'raj, khuzda kulla fakharin. Engkau bagikan orang yang sudah mencapai semua derajat kemuliaan yang ada di dunia. Iya kan? Dijak ngobrol berdua karena Gusti Allah. Kan luar biasa. Padha koyok dene sampean koyok misalnya ngobrol bareng mbek Abuya glenak-glenik wong loro misale diundang dhewe ning kamar. Iku kan rahasia negara toh rasanya menjadi sesuatu informasi yang enggak boleh diketahui oleh orang lain misalnya kan gitu. Maka engkau bagaikan orang yang sudah mendapatkan segala jenis kemuliaan ghaira mustarakin, tidak ada yang bisa menyaingi. Begitu juga wajusta kulla maqamin, engkau juga melewati semua tahapan-tahapan kemuliaan, semua tahapan-tahapan derajat kemuliaan ghaira muzdahami, tanpa ada seorang pun yang mampu menandingi
pencapaian panjenengan. Sapa sing iso nandingi pencapaiane Kanjeng Nabi? Kalaupun ada itu minimal-minimale medune ning ngene Nabi Musa karena wa kallamallahu Musa taklima. Gusti Allah ku ngejak chattingan karo Nabi Musa, tapi kan ora tau ketemu, mung chattingan tok. Ketika arep ketemuan, nyatane Nabi Musa geledak. Nabi Musa semaput. Sing kuat namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya iku getol banget iku Nabi Musa. Saya pernah ceritakan Nabi Musa yang nabi yang paling ngeyel dengan Rasulullah pada malam Isra Mi'raj. 50 wektu, ra kuat umatku ra kuat nih umatmu. Balik njaluk meneh. Karepe napa? Ben dijakmu munggah. Ini kan iku modus ya. Jadi bolak-balik Kanjeng Nabi munggah medun niku Nabi Musa mangkel. Kok aku ora dijak sowan ngono lho maksude. Wong orang istimewa kok ngejak sowan wong sak ngisore kan piye lah jangan tak macem istilahnya. Dan Kanjeng Nabi itu lugu gitu, gak paham dengan kode-kode tersebut sampai nah Kanjeng Nabi itu tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril iki Nabi Musa kok ngeyelan ngene iki menurut Gusti Allah piye? Jawab, alah jarke ae Musa dak anjen ngono iku. Musa dak anjen rewel ngono iku. Gusti Allah wis paham. Jadi ya apa ya istilahnya ada orang yang menghentikan, ulama yang menghentikan bahwasanya Nabi Musa yang rewel seperti itu hakikatnya napa pengen dijak munggah ketemu kalian Gusti Allah karena selama ini mau chattingan belum sampai video call itu istilahnya paham sampean. Ya sampean ketemu alah ra usah ada ning Instagram saling tok golek cewek misalnya ya. Wis ana sing lakoni kaya ngono akhire ketemuan kok kajuan kok pesek misalnya. Lah kok welek ngono itu kan ketepaan elek tapi kan nek sing gampang ditemoni kan mesti akeh eleke gitu. Nek sing angel ditemoni insyaallah akeh apike. Mosok barang berharga li agar diler ning kene pinggir dalan ora mungkin. Paham nggih? Ya makanya Nabi Musa itu pengen sekali untuk ketemu Gusti Allah tapi Kanjeng Nabi ora ngejak. Karepe 5 wektu iku kon ngurangi meneh gitu. Kon ngurangi meneh nek iso aja salat sama sekali ya piye wallahi. On. Ora usah poso, ora usah salat enakmu dadi umat. Paham ya? Jadi Kanjeng Nabi di malam Isra Mi'raj itu melewati semua pencapaian kemuliaan yang ada di dunia ini. Arep mulyane ulama, arep mulyane napa? Raja, mulyane presiden itu kalah kabeh karo kemuliaannya Kanjeng Nabi. Bahkan kemuliaannya para nabi dan para rasul juga kalah dengan kemuliaannya Kanjeng Nabi. Satu-satunya nabi yang bisa bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata dunia, bukan dengan mata akhirat. Kita ini kan matanya mata dunia. Sampean ini nek mripate awake dhewe dibuka hijabnya untuk bisa melihat zatullah, untuk bisa melihat Allah di dunia, ini rak kuat. Makanya melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang kita miliki sekarang saat ini di dunia itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah perkara yang mustahil. Tapi nanti di akhirat kita dibikin mata yang mampu untuk mengindra zatullah, untuk mengindra bukan indra kens, mengindra itu bisa menangkap zatullah, menangkap jati dirinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang sedang handikens bukan indra kens. Terus kita lanjutkan. Wajalla miqdaru ma wallita min rutabin. Iki wis tak maca. Wajalla lan dadi agung. Wajalla lan dadi agung miqdaru ma. Apa derajate barang. Wajalla lan dadi agung miqdaru ma apa derajate barang wallita kang den paringi sinten panjenengan. Wallita kang den paringi sinten panjenengan min rutabin bayane saking pira-pira martabat utawa derajat. Wa azza lan dadi angel. Ngoten imtana adzalika fala yahsulu li ahadin ghairuka. Wa azzalan dadi angel idrakuma apa merkoleh barang. Azizun itu kan mulia yang tidak bisa tersentuh, tidak tidak tersentuh.
Azizun itu Allah Subhanahu wa taala, aziz itu mulia yang tidak bisa disentuh kekuasaannya. Tidak ada orang yang bisa ngulek-ngulek mengganggu kekuasaannya. Wa begitu juga Kanjeng Nabi. Wa azalan dadi angel idraku ma apa merkoleh barang ulita kang den paringi sinten panjenengan. Ulita kang den paringi sinten panjenengan min ni'amin, asline ngoten. Dadi min naim, min naim, min ni'ami. Dadi tanpa tanwin, dan darurat syair. Min ni'ami bayane saking pira-pira kenikmatan. Min ni'ami bayane saking pira-pira kenikmatan. Maka kata beliau juga karena malam itu engkau setelah mendapatkan melewati berbagai macam kemuliaan yang ada di dunia ini, yang ada bahkan mungkin di akhirat juga, maka apapun yang Allah berikan kepada panjenengan ya Rasulullah, baik itu martabat, baik itu derajat, ataupun kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada panjenengan, semuanya menjadi agung karenanya, karena pertemuan Kanjeng Nabi dengan Allah, dan semuanya menjadi hal yang mustahil untuk diraih. Jadi nek ana wong pengen mulyane kaya Kanjeng Nabi ku mboten bakal iso. Sing iso nggih minimal akhlaknya seperti salah satu sifatnya Rasulullah kan gitu. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi itu susah. Yo seperti yang saya katakan tadi, sampean dijak didhawuhi Abuya mlebet tinggine kamar, kemudian Abuya dawuh sesuatu yang enggak boleh disampaikan kepada orang lain, rahasia. Maka Anda menjadi orang istimewa tah mboten? Istimewa karena wah apa itu didhawuhke Abuya, kita kan enggak tahu kan itu kan. Makanya mesti wedi, mesti tidak akan berani mengganggu sampean. Bahkan Kanjeng Nabi nanti ngendikan tsumma urijabi hatta zahartu li mustawa asma'u fihi sorifal aqlam. Ketika malam Mi'raj saya itu naik sampai saya bisa melihat mustawa. Kan ada sadurunge aras itu ada yang namanya mustawa. Dan disitulah saya mendengarkan sorifal aqlam, geret-geretane utawa suara decitan daripada pulpen yang menulis takdir-takdir semua makhluk hidup yang ada di dunia. Ono sing iso ngintik tekan dhuwur kono iku. Kolam nulis napa jenenge? Takdire manusa sak makhluk hidup yang ada di dunia. Wong iso tekan kono ya angel gitu. Arep nganggo awan apa sampean tekan dhuwur kono kan ra iso. Nabi Sulaiman pun gak bakal pernah bisa naik menuju ke langit itu. Nah, jadi gak bakalan iso ana wong sing iso munggah tekan kono. Misal mangke kula saiki nganggo Apollo misalnya. Bukan Apollo nang moh, tapi Apollo sing Piccolo. Masalah Piccolo. Apollo itu pesawat ulang-alik lah misalnya. Kula ajeng munggah ora bakal iso. Apapun yang kita lihat di dunia ini menurut para ulama, sejauh mata kita memandang ke atas itu masih langit sab pertama. Langit sab pertama. Wah, itu berarti kok langit sab piro? Sak dhuwure pitu masalahnya. Ora ana sing iso tembus. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lama da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Busyra lana, busyra utawi kebahagiaan. Busyra lana ma'syara, ora busyra lana nilnal muna. Lagu liya iku mangke. Busyra utawi kebahagiaan lana iku tetep kedue kita. Ma'syarul islami kaum muslimin ngoten mawon. Ma'syarul islami kaum muslimin. Kok iso kemuliaan innalana sak temene iku tetep kedue kita. Innalana sak temene iku tetep kedue kita. Minal inayati bayane saking pitulungane Gusti Allah. Minal inayati bayane saking pitulungane Gusti Allah ruknan. Jadi apa iki? Isimina berarti apa ya? Ruknan apa pondasi.
rukenan apa pondasi ghairu munhadimi kang ora bisa den hancurake. Ghairu munhadimi kang ora bisa den hancurake. Kenapa ora iso den hancurake? Lamma ta'a nalikane ajak-ajak utawa nggih ajak-ajak ngundang lamma ta'a nalikane ngundang ngajak-ngajak Allah sapa Gusti Allah. Da'ina ing wong kang ngajak kita rupane sinten? Kanjeng Nabi. Dadi maf'ule da'a. Da'ina ing wong kang ngajak kita rupane Kanjeng Nabi li ta'atihi marang taat da'ina. Li ta'atihi marang taat da'ina, taat marang da'ina. Bi akramir rusli kelawan sak mulya-mulyane utusan. Ora akram sing iki. Ana akram barang. Bi akramir rusli kelawan sak mulya-mulyane utusan. Kunna lama kan syarat. Kunna mongko jawab. Kunna mongko ana sapa kita? Kunna mongko ana sapa kita akramal umami. Iku sak mulya-mulyane umat. Kunna mongko ana sapa kita akramal umami iku sak mulya-mulyane umat. Maka kata beliau setelah Kanjeng Nabi melewati berbagai macam pengalaman spiritual yang luar biasa di malam Isra Mi'raj, Imam Busiri ngendikan, "Busyra lana ma'syarul Islam." Wahai orang-orang Islam, sungguh kebahagiaan sejati itu milik kita. Kebahagiaan yang hakiki itu milik kita umat Islam. Umatnya sinten? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu tidak seberuntung kita. Kenapa kita bisa beruntung? Innalana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Sesungguhnya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pondasi kuat yang kokoh tidak terkalahkan. Pondasi kuat yang dimaksud di sini apa? Yaitu syariat agama Islam. Wa fi riwayah bukan hanya syariat. Tapi di riwayah dikatakan ruknan ini adalah ya Kanjeng Nabi itu sendiri. Kalau syariat jelas, kita memiliki syariat yang tidak akan luntur sebagaimana syariat-syariatnya orang terdahulu. Kita punya syariat yang mana diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syariat ini tidak akan bisa dirubah oleh syariat lain. Beda syariatnya nabi-nabi terdahulu. Bahkan syariatnya Kanjeng Nabi yang sekarang ini adalah penyempurna dan revisi paling terakhir daripada syariat-syariat yang terdahulu. Wong umat-umat biyen duwe syariat lain, maka umatnya Kanjeng Nabi ya juga punya syariat yang merevisi daripada syariat-syariat terdahulu. Jadi ini edisi revisi paling terakhir dan mutakhir. Tidak akan bisa diganti. Itu kalau diartikan dengan syariat ruknan. Tapi kalau ruknan nanti diartikan, pondasi ini diartikan sebagai Kanjeng Nabi, jelas Kanjeng Nabi adalah bentuk pertolongannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kok iso? Awak dhewe niki umure cekak, awak dhewe nafase ora pati akeh, mangane ya ora sik kuat ya. Ya. Kemudian kekuatannya juga enggak sebesar umat-umat terdahulu. Tapi alhamdulillah sebagai umatnya Kanjeng Nabi, kita yang ahli maksiat, Kanjeng Nabi adalah pemegang syafaat terbesar di dunia dan akhirat. Ya, mosok Kanjeng Nabi nyafaati umat-umat terdahulu. Enggak dong, harusnya kan kita, kan itu. Harusnya kita. Kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, bahwa itu berupa Lailatul Qadar, bahwa itu berupa bulan Ramadan dan lain-lain. Umat terdahulu enggak ada. Umat biyen arep nyibadah misalnya jenenge umure 300 tahun misalnya, tapi maksiate 155 tahun sing sisone taat, maka ijake mlebu neraka. Misalnya 300 tahun, yang 155 tahun maksiat, 145-nya dia taat. Maka yang banyak ya tetap maksiate karena dihitung siji per siji. Lawak dhewe masyaallah maca Quran sak huruf gajarane 10.
bantu kancane ganjarane 10 dilipat gandakan sampai awak dhewe nek ngamal ki ra krasa jebule akeh. Reti-reti kalkulatore ning akhirat yo akeh oh jebule akeh juga ya amalku ngono. Padahal iku kan dilipat gandakan karena kita adalah umatnya Kanjeng Nabi. Kadang wah entuk Lailatul Qadar barang ini bonus iki ya. Jadi double kill, triple kill iki dadine kadang sono. Terus combo istilah ya kalau main combo iki entuk combo iki umat Kanjeng Nabi. Nah, luar biasa kita menjadi umat. Jadi ojo wedi nek mati nom ojo wedi ya. Terus begitu juga kita menjadi umat yang mulia karena Allah mengajak kita, menyuruh kita untuk mentaati satu nabi yang mengajak kita kepada Allah yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memanggil Kanjeng Nabi itu dengan akramir rusli, semulia-mulianya para utusan. Kalau Kanjeng Nabi akramur rusul, tentunya kita adalah akramul umam, kita adalah semulia-mulianya umatnya. Umat yang pernah ada kuntum khairu ummatin ukhrijat. Bahkan untuk kesaksian mawon nanti di akhirat ketika ada perdebatan pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan ya. Itu nanti yang menjadi saksi ku malah ini, orang umatnya Kanjeng Nabi. Umat Muhammad, bener tahu tak kesaksiannya dia bahwasanya Isa itu adalah Tuhan. Kita mengatakan padahal kita enggak pernah ketemu ya, menyaksikan. Kami bersaksi ya Allah, Nabi Isa adalah nabi engkau, rasul engkau, bukan Tuhan engkau. Akhirnya ngono akhirnya kaget, cah bayi kok malah bersaksi. Tapi kesaksian kita yang diterima, bukan kesaksiannya umat yang lain. Padahal kita sendiri Nabi Isa ya ora tahu ketemu ya. Ngira, jadi kita persaksian itu menjerumuskan orang-orang Nasrani. Jadi orang Nasrani itu ke neraka ya gara-gara kesaksian kita. Itu syukur, rak percaya. Padahal kita hanya baca teks. Baca teks, baca nas hadis, baca teks daripada Al-Qur'an. Ya sangger iman ngono wae. Malah jadi saksi ya enggak luar biasa. Terus ra'at qulubal ita ini al-fasluts tsamin. Pasal yang ke-8 judulnya fi jihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang jihadnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasannya sudah berbeda, kita teruskan besok mawon. Ra'at qulubal ita amba bi itatihi wallahu a'lamu bissawab.